Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku buat para sahabat-sahabat tercinta. Sebelum kita mulai pengajian ini, kita kirim Fatihah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin sab'is samawati wal ardh, khususan Sayyidina Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Azrail alaihi wassalam, wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Syai'u billahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya dibagikan ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita membaca sholawat dzolimin jama'ul bala agar kita bisa memerangi dzoliminnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil dhalimin bil dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil dhalimin bil dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi
Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian malam ini kita kembali menengok sejarahnya Nabi Adam yang ada di dalam Al-Quran. Diceritakan di Al-Quran Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian setelah Nabi Adam tercipta, maka diutuslah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan iblis setan pun diutus bersujud pula kepada Adam. Akan tetapi iblis dan setan tidak mau bersujud kepada Adam. Akhirnya Nabi Adam hidup di dalam surga. Kemudian dipesan oleh Allah, wahai Adam, jangan kau dekati pohon ini, agar kau tidak termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya iblis dan syaitan berusaha menggoda Adam agar melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah Ta'ala untuk mendekati pohon khuldi. Pohon itu kayu itu hayyun itu hidup, buah khuldi. Setelah Nabi Adam memakan buah khuldi, maka jatuhlah kezaliman Nabi Adam, sehingga endingnya Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan ke dunia. Itu ceritanya, kisahnya Nabi Adam. Seolah-olah selama ini bila kita mendengarkan cerita-cerita ini tentang Nabi Adam, seolah-olah kita hanya bisa membayang-bayangkan saja. Kita hanya bisa mengangan-angan saja. Akan tetapi sesungguhnya cerita Nabi Adam itu pun hakikatnya cerita masing-masing diri manusianya. Itulah cermin ceritanya Nabi Adam. Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-20, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Inilah tanda bukti bahwa seluruh cerita di alam semesta ini sudah ada pada masing-masing diri manusia kita. Mari kita coba disinkronkan antara cerita Nabi Adam dan cerita diri manusia kita. Jadi manusia itu berawal di dalam surat Al-Insan ayat pertama, berawal dari sesuatu hal yang tak dapat disebut. Manusia belum ada sesebutannya. Maka dari itu
hidupnya Allah, hayatullah, uripe Allah, menciptakan, memproses cikal bakal badan kita pun sama dari tanah. Kemudian tanah ini diberi makan, tanah ini diberi minum oleh Allah, oleh hidup, oleh uripe Allah, sehingga berkembanglah tanah ini hingga menjadi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kalau tidak ada tanah ya tak akan tumbuh. Kemudian kita ini diperjalankan lagi dari tumbuh-tumbuhan menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, yakni sayuran, buah-buahan, padi, yang mana hasil dari tumbuhan itu dikonsumsi oleh kedua orang tua kita, calon orang tua kita. Ketika kedua orang tua kita bersatu, maka terjadilah gumpalan darah. Setelah menjadi sperma dan sel telur, menjadi gumpalan darah. Jadi selama dari tanah sampai menjadi gumpalan darah itu prosesnya ya dimakami oleh Allah, ya diminumi oleh Allah. Sama dengan saat ini juga. Karena tanpa makan dan minum maka tak akan ada proses cikal bakalnya badan ini. Jangan disangka waktu di dunia ini saja kita bisa makan dan minum. Saat kita diperjalankan dari tanah sampai menjadi gumpalan darah pun kita jadi suapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih makan, dikasih minum dengan Rahman dan Rahimnya. Kemudian diperjalankan lagi menjadi gumpalan daging. Nah, ketika saat di gumpalan daging itu diabadikan di dalam Al-Quran, kutiukan rohku, kata Allah. Jadi maknanya ini diingatkan kembali kita bahwa makna sejatinya ku hidupi cikal bakal badan manusia ini dengan hidupku. Jadi roh itu ya ruhullah. Jadi manusia hakikatnya tidak punya roh. Hakikatnya manusia tidak punya hidup. Hakikatnya manusia tidak punya hayat. Hakikat manusia tak punya urip. Jadi urip itu ya uripe Allah. Sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging, sehingga diabadikan kutiukan rohku, diingatkan kembali. Saat diciptakan dari tanah pun itu sudah ditiupkan rohnya Allah juga. Kalau dari tanah nggak ada rohnya, apa ada proses? Nah, jadi sebenarnya sejak diproses dari tanah itu pun kutiupkan rohku, maknanya ku hidupi cikal bakal badan yang dari tanah ini dengan hidupku. Inilah cerita tentang hakikat jati diri manusia kita yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa, yakni bermula dari hal yang tak dapat disebut-sebut. Kemudian diperjalankan lagi hingga menjadi bak janin. Diproseslah, dibentuk kepalanya, dibentuk kedua tangannya, badannya, kakinya disempurnakan oleh Allah. Kemudian dilahirkanlah bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
seluruh bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci. Karena apa? Karena manusianya belum ada. Syariatnya bayinya sudah ada, akan tetapi diri manusia kita saat itu belum ada, masih gaib. Inilah kenyataan, inilah hakikatnya, bahwa yang gaib itu bukan Allah tapi manusianya. Lalu kapan sang jabang bayi ini mulai dolim kepada Allah? Sama halnya ketika Nabi Adam saat makan buah kunci. Ketika berumur akil balik sekitar usia TK, saat itulah mulai jabang bayi ini mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidupku, badan ini badanku, dan semua apa yang kulakukan ini adalah di dalam kuasaku. Jadi saat itulah si jabang bayi mulai makan buah khuldi, ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusiaku dan badan milik manusiaku juga. Inilah hakikat buah khuldi itu, yakni buah-buah pengakuan diri. Sama halnya seperti Nabi Adam. Jadi yang dilambangkan buah khuldi itu ya hakikatnya demikian, memakan buah-buah yang terlarang. Terlarang apa? Bahwa hidup ini hidupnya Allah, kok diaku-akui sebagai hidup manusianya. Sejak itulah jatuh martabat Adam kepada kedoliman, dolim kepada Allah. Karena apa? Karena Adam telah mengikuti, berimam kepada iblis dan setan. Oleh Allah diperintahkan tidak boleh makan atau mendekati pohon ini. Loh kok dimakan, loh kok diaku-akui sebagai milik kita, hidup dan badan ini. Lalu sampai kapan Adam ini bertaubat kepada Allah? Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Kita selama Allah di dalam hati kita masih gaib, bila Allah masih tiada bagi diri kita, yang wujud hanya hawa nafsu kita, yang hidup hanya diri kita, yang berkuasa hanya diri kita, selamanya Allah tidak wujud bagi kita, selamanya Allah tidak hidup bagi kita, selamanya Allah tidak berkuasa bagi kita selama ini. Berarti selama ini yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, yang ngaku-ngaku jadi Allah kan kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah, sementara yang jadi Allah diri manusia kita tanpa kita sadari selama ini. Jadi Tuhan yang sebenarnya Tuhan kita tiadakan di hati kita. Yang ada hanya makhluknya, sang kholiknya tidak ada. Yang berkuasa manusianya, Tuhannya tak berkuasa sama sekali terhadap kita selama ini. Inilah bukti nyatanya bahwa Adam selama ini makan buah khuldi, makan buah-buah terlarang, buah-buah pengakuan bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Jadi yang gaib
ditetapkan sebagai yang goib, yakni Adam. Loh kok malah Adam ngaku-ngaku wujud? Adam kan artinya tidak ada. Yang tidak ada sejak kita dulu bayi kan kita tidak ada. Meskipun syariatnya, meskipun bayinya ada, tapi hakikatnya diri manusia kita kan belum menyadari, belum tahu bahwa kita ini dulu dari bayi. Taunya ketika anak-anak kita sadar, tapi ketika kita masih bayi kita tidak ada di sana. Maka dari itu disebutkan oleh Allah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci. Suci dari apa? Suci dari diri manusia. Suci yang ada hanya Allah, zahir batinnya Allah. Batinnya Allah hidup, zahirnya yakni badan-badan inilah bukti nyata bahwa hidup, bahwa Allah itu wujud. Jadi lebih wujud mana antara manusia dan Allah sebagai pencipta manusia? Akan tetapi iman dan akidah kita seolah-olah selama ini sudah melenceng jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Katanya Allah wujud, katanya Allah hidup, dan katanya pula Allah berkuasa. Namun mana kewujudan, kenyataan kewujudan Allah dan kehidupan Allah serta kekuasaan Allah bagi kita selama ini? Kan tiada, goib. Karena apa? Karena selama ini yang jadi Tuhan bukan Allah, tapi diri manusia kita sendirilah yang mentuhani hidup dan badan ini selama ini. Maka dari itu, bagaimana cara pulang kepada Allah? Bagaimana cara memohon ampun kepada Allah atas kedoliman hati kita? Caranya adalah dari mana asalnya kita? Ya kembali ke asal diri manusia kita. Dulu berasal dari mana? Berasal dari hal yang tak dapat disebut. Berarti manusia itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di sisi Allah. Yang bisa apa-apa, yang bisa bersiapa-siapa hanyalah uripe Allah, hanyalah hayatullah. Karena kalau tak tanpa adanya hidup, apa ada apa-apa? Tanpa hidup, apa ada siapa-siapa? Jadi puncak dari puncaknya alam semesta ini adalah hayatullah. Karena dengan hayatnya Allah lah Anda bisa ngaku-ngaku Anda sebagai manusia. Kalau Anda tidak dihidupi Allah, bisa Anda mengaku-ngaku bahwa diri Anda manusia. Berarti yang menamakan diri kita sebagai manusia ya penciptanya, ya Allah sendiri. Maka dari itu ketika Nabi Adam sudah menyadari kedolimannya, menyadari kesalahannya, menyadari dosa-dosanya, seperti kita selama ini menyadari bahwa kita selama ini zalim kepada Allah. Meskipun kelihatannya sholat, meskipun kelihatannya ibadah, bila yang di hati kita
jadi Tuhan masih manusianya, berarti yang disembahkan bukan Allah. Berarti di dalam sholat dan seluruh ibadah kita sejak akil balik tiba hingga setua ini bukan nyembah Allah, tapi nyembah hawa nafsu kita sendiri. Apa buktinya? Yang wujud di dalam hati kita siapa? Pencipta apa yang dicipta? Yang wujud di hati kita siapa? Makhluknya apa kholiknya? Nah, selama ini kan yang jadi Tuhan makhluknya. Mana mungkin bisa menyembah sementara makhluk berposisi sebagai sang pencipta atas apapun yang diperbuatnya. Maka dari itu doanya Nabi Adam setelah menyadari atas seluruh kezaliman hatinya, yakni ingkar hatinya kepada Allah, ingkar hatinya atas perintah Allah untuk menjauhi pohon ini, yakni hayun buah khuldi yang dirayu oleh iblis dan setan. Kalau Anda memakan buah khuldi ini, engkau akan hidup kekal. Pada kenyataannya Adam dari yang tiada yang kembali tak ada. Adam pun dulu ngaku-ngaku dirinya ada, tapi sekarang tidak ada, goib. Kita pun demikian. Saat ini kita ngaku-ngaku bahwa yang wujud ini diriku, yang hidup ini diriku, yang berkuasa ini diriku. Tapi sebentar lagi kan yang goib kembali lagi. Yang ngaku-ngaku wujud, yang ngaku-ngaku hidup, yang ngaku-ngaku berkuasa, dilanjutkan anak kita, cucu kita, orang-orang yang akan datang. Inilah wal hayyul qayyum. Jadi inilah semua sandiwaranya Allah, pagelarannya hidup. Jadi siapakah Allah itu? Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, huwa, dialah hidup, Allah yang bernama Allah itu Ahad Esakana. Jadi hidup yang ada di dirimu, hidup yang ada di luar dirimu, ahadkanlah, esakanlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah sadar Nabi Adam membaca doa, dan doa itu akan kita baca bersama agar diterima taubat kita kepada Allah, kezaliman kita kepada Allah. Apa sih zalim di sisi Allah itu? Apa sih maksiat di sisi Allah itu? Zalim dan maksiat yang terbesar atas diri manusia adalah selalu di hatinya mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Marilah kita baca taubatnya Nabi Adam dan rasakan di dalam hati kita selama ini telah zalim kepada Allah. Pasrahkan kembali hak-hak Allah dan kembalilah diri kemanusiaan kita kembali ke asalnya. Asalnya goib, ya kembali goib. Asalnya tiada, ya kembali tiada. Asalnya tidak bisa disebut-sebut, ya kembali ke situ. Jadi bacalah doa ini dengan hati, resapi dengan hati. Mari kita baca bersama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam
tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Shadaqallahul adzim. Jadi taubat kepada Allah itu tidak cukup hanya baca istighfar saja. Meskipun jutaan kali kita baca istighfar, tapi di dalam hati kita masih jadi Tuhan, ya percuma. Di dalam hati kita yang merasa bisa beristighfar masih manusianya. Jadi bagaimanakah kita bertaubat kepada Allah? Ya jangan jadi Tuhan lagi. Insaf jadi Tuhan. Lengserkan kerajaan hawa nafsu kita di hati kita. Karena kita saat ini sudah mengetahui musuh-musuh manusia yang nyata, yakni hawa nafsunya sendiri, maka insya Allah mudah memerangi. Asalkan hati kita rela, ridho kembali kepada Allah. Maksudnya kembali bagaimana? Kembali, pasrahkan kembali, zakatkan kembali bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusia kita. Jadi cara aplikasinya, coba sekarang duduk, rasakan duduk Anda. Bila tak ada Allah, bila tak ada murid Allah, apakah Anda bisa duduk? Jangankan Anda bisa duduk, Anda sampai di sini saja tidak bisa. Tanpa Allah, maka tak ada badan-badan yang Anda akui sebagai badan Anda itu. Jadi lebih wujud mana antara hidup dan badan? Seolah-olah selama ini yang jadi imam badannya, yang bisa masak, yang bisa cuci, yang bisa kerja, yang bisa sholat, yang bisa ibadah. Seolah-olah badan inilah yang jadi raja. Akan tetapi kita luput memandang bahwa al-insanu sirri wa ana sirruhu, bahwa di balik badan ini ada siapa yang berkuasa atas badan, yang menciptakan atas badan, yang menjaga atas badan dari tanah sampai saat ini tetap dijaga oleh uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, maka kita tak akan pernah ada di sini. Jadi kasih sayangnya Allah, jadi pemeliharaan Allah sudah nyata,
sudah nampak bagi diri kita. Seolah-olah selama ini kan kita yang jadi Tuhan. Jadi seolah-olah kasih sayang itu milik manusianya, karena manusianya masih jadi Tuhan. Akan tetapi bila manusia kembali kepada Tuhannya, maka yang ada hanyalah kasih sayang Allah, pemeliharaan Allah. Allah lah yang maha mencukupi seluruh makhluk-makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira pengajian malam ini kami cukupkan di sini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.